Festival Budaya Aruh Madihin yang diselenggarakan Yayasan Banjar Bakula Rumah Budaya digelar pada 23 sampai 24 Agustus 2025 di kawasan perkantoran UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan, Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara. Festival ini menyajikan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari dialog wan diskusi seni pertunjukan Madihin, workshop Madihin, pertunjukan Madihin hingga bazar UMKM. Festival Budaya Aruh Madihin yang diselenggarakan Yayasan Banjar Bakula Rumah Budaya digelar pada 23 hingga 24 Agustus 2025 di kawasan perkantoran UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan, Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara. Festival ini menyajikan berbagai rangkaian kegiatan mulai dari dialog wan diskusi seni pertunjukan Madihin, workshop Madihin, pertunjukan Madihin hingga bazar UMKM. Kegiatan ini mendapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 13, Kaltengsel, serta Yayasan Banjar Bakula. Dukungan tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah wan lembaga terkait dalam menjaga serta mengembangkan seni tradisi Banjar. Salah satu agenda yaitu dialog wan diskusi seni pertunjukan Madihin dilaksanakan di Gedung Balai Rungsari, Kamarian Sabtu 23 Agustus 2025. 3 narasumber yang hadir adalah Hendra John Tralala, Anang Sakrani, Wan Said Ardani. Berbagai pengalaman wan pandangan seputar perjalanan menekuni seni Madihin dipandu moderator Muhammad Budi Zakia Sani. Dalam forum tersebut, beberapa narasumber menuturkan kisah pribadi mereka dalam menghidupkan Madihin, seni tutur khas Banjar yang dikenal syarat dengan improvisasi, humor, kritik sosial, serta pesan-pesan moral. Mereka juga menekankan pentingnya regenerasi wan kreativitas agar Madihin kada hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang di tengah arus budaya modern. Dan pada saat itu, kami bertiga, adikku segala macam, berusaha untuk terus melestarikan. Kami tidak ada maksud untuk menggantikan, karena beliau tidak tergantikan. Jadi kita sebagai seniman hanya sebagai penerus dan pelestari dan pengembang untuk Madihin. Bagaimana caranya, kata beliau, supaya Madihin ini terus berkembang? Ingat kata-kata beliau, jangan sampai kita berkesenian tradisional itu yang pertama harus ada persiapan. Kalau tidak ada persiapan, maka pulang tanpa penghormatan. Itu kata-kata beliau. Yang kedua, seniman tradisional apalagi Madihin harus mengikuti perkembangan zaman. Apabila tidak mengikuti zaman, maka akan dimakan oleh zaman, akan hilang, kata beliau. Yang ketiga, kita sebagai seniman tradisional harus bisa menguasai penonton. Jangan sampai kita dikuasai penonton. Apabila kita dikuasai penonton, maka kita akan tenggelam, kata beliau. Itu yang tahu nasihat. Kalau kita ambil terminologinya, namanya berasal dari kata bahasa Arab, madaha yamdahu madahan, fahuwa madihun, wazaka madhun, imdah la tamdah. Nah, ini dalam bahasa Arab kaidahnya. Tetapi menurut penelusuran seorang peneliti dari ULM juga, Allah yarham almarhum Bapak Yusliani Nur, dalam bukunya Islamisasi Banjar, Madihin ini dulu bukan bernama Madihin, namanya dulu Nyanyian Madihin. Dia strukturnya dulu ikut dengan syair, makanya lebih dikenal dengan dundam. Lagu yang diayun, makanya ada Ba'ayun Maulid, itu lagunya Madihin dulu sejarahnya. Lagunya namanya Sifatul Ghulam. Sifatul Ghulam. Pada saat itu juga pernah memang seperti yang diceritakan Bapak Sarai dan juga Abang Hendra. Saat itu almarhum Bapak Jontra itu banyak dikabarkan bahwasanya menyalahi pakem. Itu benar. Ulun waktu masih halus, waktu umur ulun sekitar 8-10 tahun, itu ulun pun kan ada dampaknya. Jadi pemadihinan ulun kisahkan lah, pemadihinan yang di hulu sungai, karena ulun asli dari hulu sungai, ulun dari Barabai, asli dari Barabai, atau ulun namanya Jumairi, pemadihinan juga, pemadihinan pakem. Dan kawan-kawan atau musuh Madihin ulun itu, Madihin pakem semuanya orang-orang tua. Bukan kita apa, tapi
ini memang yang terjadi di hulu sungai. Seberataan Pemadihinan memadahkan Jontral itu menyalahi aturan, menyalahi pakem. Itu Pemadihin yang ada bujur, Madihin yang salah, Madihin yang luput. Jangan ditiru nona itu. Ulun anak-anak ulun sempat terdoktrin, sehingga waktu itu ulun sempat benci lawan yang namanya Jontral. Pengelola Kepegawaian Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 13 Kaltengsel, Rika, Wahetakwani Prima TV menyatakan, apresiasi atas terselenggaranya festival ini. Festival Budaya Aruh Madihin merupakan salah satu wujud nyata kemajuan kebudayaan yang sejalan dengan upaya pelestarian warisan budaya bangsa. Ini merupakan salah satu wujud nyata kita gitu, kepada masyarakat sebagai dukungan atas cara menjaga kita, kemudian melestarikan dan juga mengembangkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi kegiatan ini sangat bagus, apalagi ini dapat dilestarikan untuk kedepannya, bermanfaat bagi masyarakat dan juga generasi selanjutnya. Nah, kedepannya harus seperti apa Bu, kalau melihat potensi ading-ading kita nih? Kalau dilihat dari kegiatan ini tadi, saya melihat akan ada potensi besar gitu untuk generasi berikutnya, karena Madihin ini juga salah satu jadi budaya yang harus dilestarikan untuk generasi selanjutnya. Jadi kami selaku perwakilan dari Balai berharap bahwa kegiatan ini akan terus lestari gitu untuk generasi selanjutnya. Selain menjadi ruang apresiasi seni, Festival Budaya Aruh Madihin juga menghadirkan bazar UMKM lokal yang memberi kesempatan bagi pelaku usaha kecil menengah untuk memperkenalkan produk kreatif mereka kepada warga. Ini membuat festival kada hanya berfungsi sebagai ajang seni wan budaya, tetapi juga memberi dampak ekonomi positif bagi warga Banua.